Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan dengan satu topik, jalan bersama Yesus. Dan kita akan mulai dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau di dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan jalan orang benar seperti terang mulia yang makin lama makin bertambah-tambah sampai siang yang sempurna. Seperti juga dalam bahasa Inggris, the path of the just is as the shining light that shines more and more until the perfect day. Perjalanan kita di dalam berjalan bersama-sama dengan Yesus, yang kita melihat yang dibayangkan di dalam Amsal 4:18, berbicara tentang satu perjalanan yang berangsur-angsur berubah, bertambah-tambah kemuliaannya, kekuatannya, urapannya. Sebab kita sebagai orang yang percaya bukan orang yang statik. Kita adalah orang yang harus bertumbuh di dalam kasih akan Yesus, bertumbuh akan penggalian di dalam firman Tuhan, bertambah sebagai saksi yang efektif untuk membawa Yesus kepada orang-orang yang lain. Jadi Amsal 4:18 mengkaitkan perjalanan kita dengan peningkatan terang. Terang adalah kebenaran, terang adalah kasih Yesus. Terang itu adalah berlawanan dengan kegelapan. Nah, perjalanan kita mulai di kaki salib. Perjalanan saya juga mulai di kaki salib. Pada waktu saya lahir baru, mengenal Tuhan Yesus. Saya dulu bukan orang yang percaya kepada Yesus. Saya adalah orang yang anti agama. Saya anggap bahwa kekristenan itu hanya untuk orang yang sudah tua, yang sudah mendekati masa di mana mereka akan meninggal. Tetapi setelah saya mendengar Injil, ada orang berdoa untuk saya. Alan Gisbers namanya. Dia berdoa supaya saya dapat percaya. Karena dia sudah tahu saya anak muda bermasalah. Saya adalah jahat. Tapi dia berdoa dan lewat doanya kasih Kristus masuk ke dalam hati saya. Sampai saya mendengar Injil dan menjadi percaya kepada Yesus. Saya mengalami kelahiran baru. Saya datang dan mengalami salib. Saya mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan kalau kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Segala sesuatu menjadi baru. Ini adalah permulaan kehidupan kita bersama dengan Yesus. Saya mengalami hal itu. Dan saudara, ini adalah perjalanan yang saya harap saudara juga alami. Bahwa kita sebagai orang percaya berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam salib, berjalan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Langkah kedua di dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus. Setelah lahir baru dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu lanjutkan perjalanan kita dan mengalami baptisan air. Tuhan Yesus bahkan juga kita melihat para rasul juga memberitakan Injil. Dikatakan bertobatlah dan berbaptislah. Nah, bukan baptisan air yang membawa kita selamat, tetapi itu adalah satu konfirmasi, satu meterai di atas keselamatan kita. Jadi kita melihat di dalam Alkitab bahwa Filipus, dia di dalam perjalanan dan dia ketemu dengan orang Ethiopia. Orang Ethiopia berkata, di sini ada air. Apa menghalangi saya untuk berbaptis? Dan Filipus berkata kepada dia, asal kamu sungguh percaya dengan segenap hati, boleh. Dan orang Ethiopia sungguh percaya dan mereka berdua masuk ke dalam air
dan dibaptis. Di dalam jalan bersama dengan Yesus setelah saya lahir baru, saya pertama kurang mengerti tentang baptisan air. Saya memang waktu kecil sebagai anak sudah dipercik, tetapi saya tidak mengingat, bahkan saya tidak tahu tentang hal itu. Tapi sekarang dalam persekutuan dengan orang percaya, mereka menunjukkan di dalam firman Tuhan seperti dalam Roma 6, dikatakan bahwa kita harus mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus, bangkit untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dan karena tantangan firman Tuhan itu, saya mulai membuat penggalian. Apalagi dijelaskan kepada saya dari Matius 28, 19 dan 20, bahwa kalau kita menjadi murid Kristus, kita harus dibaptis dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu saya belajar bahwa nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, nama Tritunggal berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul, pernah mereka mengulangi Matius 28, tapi mereka langsung membaptis orang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau supaya nama itu dimeteraikan di atas hidup saya. Jadi saya juga memberi diri dan saya dibaptis, saya diselamkan, ditenggelamkan, dikuburkan, supaya saya boleh bangkit dan berjalan bersama dengan Yesus. Saya begitu rindu untuk melakukan kebenaran firman. Saya tidak mau tradisional atau agamawi. Saya mau supaya kebenaran firman Tuhan nyata. Jadi saya memberi diri saya dibaptis, kuburkan hidup lama untuk berjalan di dalam hidup baru. Langkah ketiga di dalam jalan bersama dengan Yesus. Jadi setelah lahir baru, setelah dibaptis dengan air, kita juga harus dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 dikatakan ada 3 yang bersaksi di atas bumi. Ada air, ada darah, dan ada roh. Ketiga hal ini melambangkan kepada kita, ya, darah kita lahir baru, air kita dibaptis di dalam air, dan roh dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah 3 meterai di dalam kehidupan kita yang memberi kita kekuatan sebagai satu fondasi. Perjanjian kita sebagai orang Kristen sudah menjadi tali yang tidak mudah diputuskan karena 3 lembar yang sangat kuat. Jadi setelah saya mengalami lahir baru, setelah saya juga lewat pergumulan dan kemudian saya memberi diri dibaptis, sekarang saya mengalami satu tantangan yang luar biasa. Tantangan itu adalah tentang baptisan Roh Kudus dan tanda berbahasa roh. Pertama, saya belum pernah mendengar ini dikhotbahkan, tapi karena saya diselamatkan bertobat di dalam gereja Anglikan. Lalu satu hari ada seorang yang waktu saya hitchhiking dan saya masuk ke dalam mobilnya, dia mulai berbicara kepada saya tentang percaya kepada Yesus dan bahwa tanda bahwa saya adalah orang percaya yang sejati, saya harus berbahasa roh. Wah, ini mengejutkan saya. Saya belum tahu bahwa harus berbahasa roh untuk selamat. Ternyata orang ini adalah dari satu aliran Pentakosta yang percaya belum selamat kalau belum berbahasa roh. Tapi kemudian ini menantang saya untuk menggali di dalam firman Tuhan. Dan saya melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan memang mempunyai 3 masa raya untuk bangsa Israel, untuk umatnya. Ada Paskah untuk keselamatan, Pentakosta di mana kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan supaya memampukan kita masuk di dalam perjalanan ke pondok daun yang adalah kesempurnaan. Lalu saya melihat contoh-contoh Tuhan Yesus, dia lahir dari roh waktu kecil, kemudian waktu dewasa dia dibaptis dengan Roh Kudus. Saya melihat para rasul dan orang-orang yang mereka layani di dalam kisah para rasul. Mereka juga mengalami 2 hal secara terpisah.
Mereka lahir baru, kemudian mereka bertumbuh di dalam Yesus, dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tujuan seperti Kisah 1 ayat 8, kita diperlengkapi dengan kuasa. Sebenarnya bukan untuk berbahasa roh. Bahasa roh adalah tanda bahwa kita sudah menerimanya. Tujuan utama kita dibaptis dengan Roh Kudus adalah menjadi saksi Yesus. Dan ini yang Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku setelah engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi menjadi orang yang sudah mempunyai fondasi, kuasa Roh Kudus sekarang sudah berada di dalam kehidupan kita. Saya ingat pada waktu pertama saya ingin dibaptis dengan Roh Kudus. Saya sendiri ke hutan dan saya berdoa, Tuhan, saya mau dibaptis dengan Roh Kudus, tapi saya tidak mau orang lain tahu. Jadi saya di situ berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Satu hari Minggu malam pada waktu ibadah, saya datang kepada gembala saya dan saya berkata, saya mau dibaptis dengan Roh Kudus. Tolong doakan saya. Dia tumpang tangan di atas saya, dan waktu dia tumpang tangan di atas saya, langsung saya mengalami sesuatu di dalam diri saya, bahwa saya sudah mulai berbahasa yang baru, bahasa roh. Saya pulang ke rumah dan saya berlutut di tempat tidur dan saya berdoa, saya mengalami satu kebebasan. Tujuannya adalah supaya saya tahu Roh Kudus sudah datang. Dan supaya saya ada bahasa doa. Tapi bahasa roh bukan bukti. Bukti bahwa saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus adalah menjadi seorang saksi untuk menyaksikan kemurahan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya saya mempunyai kuasa membawa jiwa-jiwa yang lain percaya kepada Yesus. Saudara, setelah lahir baru, setelah dibaptis dengan air, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Langkah keempat di dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus adalah kelanjutan dari yang ketiga tadi, di mana kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus supaya menjadi saksi Yesus. Jadi yang keempat adalah bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Nah, hal ini bisa terjadi dalam beberapa cara. Untuk saya, waktu saya menjadi percaya kepada Yesus, yang pertama adalah di antara kaum keluarga saya sendiri. Saya mau supaya mereka mengalami apa yang saya sudah alami. Betapa dahsyatnya Yesus masuk ke dalam hidup saya, dan saya menjadi seorang percaya kepada Yesus. Nah, kedua orang pertama yang saya saksikan Yesus adalah saya punya kakak yang namanya Alan dan adik yang namanya Wendy. Saya menceritakan kepada mereka bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya sungguh senang karena dua-duanya menjadi percaya kepada Yesus. Dua-duanya mempunyai banyak sekali tantangan di dalam kehidupan. Tetapi yang menjadi pegangan mereka di tengah-tengah segala pencobaan yang mereka alami adalah karena mereka sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masih berdoa untuk anggota-anggota keluarga saya yang lain supaya mereka juga bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena menjadi saksi Yesus itu luar biasa. Satu hari waktu saya adalah seorang siswa sekolah Alkitab, saya menjadi sopir taksi. Nah, saya perlu cari uang supaya membayar uang sekolah. Nah, satu hari pada waktu saya sedang bekerja sebagai sopir taksi, saya dipanggil ke stasiun televisi untuk menjemput seorang untuk diantar pulang. Seorang ibu, namanya Judy. Hanya 5 menit di dalam taksi, dia berkata kepada saya, "Oh, kamu muda sekali menjadi sopir taksi." Saya katakan, "Oh, ini adalah karena saya murid sekolah Alkitab." Dia mulai menangis. Terus kenapa ibu menangis? Dia berkata, "Karena tadi pagi saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau ada, kirim orang untuk menolong saya atau lebih baik saya mati."
5 menit kemudian Judy sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya dapat saksikan Yesus sanggup menyelamatkan. Judy berkata, oh kamu harus ketemu dengan adik saya. Dia pasti mau percaya juga. Jadi besoknya saya panggil Ibu Anet. Ibu Anet datang bersama dengan saya. Kita mau ketemu dengan seorang nona yang namanya Helen. Kami hanya 1 menit bicara dengan Helen. Dan dia langsung berkata, bagaimana saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, kalau kita bersaksi, ada kuasa di dalam kesaksian. Dan kesaksian dari jiwa yang baru yang juga bersaksi kepada orang yang lain bisa membawa Injil hidup di dalam orang yang lain. Dari saudara-saudara, kita setelah penuh dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa, kita sanggup menjadi pemenang jiwa. Dan orang yang memenangkan jiwa, firman Tuhan berkata, adalah orang yang bijak. Saya mau jadi orang bijak. Saya cinta jiwa-jiwa. Saya mau membawa lebih banyak jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana saudara? Langkah kelima di dalam berjalan bersama dengan Yesus. Sebenarnya ini bisa mulai dari awal, tapi kita catat sebagai yang kelima di sini. Itu adalah jatuh cinta pada firman Tuhan. Saya dari pertama kenal Tuhan Yesus, saya haus dan lapar. Saya mau mengenal ini Yesus yang menjadi juru selamat. Saya sudah mengalami lahir baru. Nah, kemudian saya mengalami baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan saya belajar untuk menjadi saksi Yesus. Tapi saya mau lebih lengkap. Saya mau mengetahui firman Tuhan. Saya mau belajar supaya saya tidak malu. Saya mau diperlengkapi dengan apa yang menjadi hati Allah untuk setiap kita. Nah, jemaat, ini yang juga saya sangat rindu untuk kita semua. Jangan kita hanya terima khotbah-khotbah saja yang dari pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin. Tapi kita harus langsung ke sumbernya. Gali dan belajar firman. Karena di dalam kebenaran kita dimerdekakan. Di dalam belajar kebenaran kita akan jauh lebih mengerti. Bahkan Yesus sudah memberi janji bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Kita tidak pernah diajarkan untuk hanya terima dari pendeta atau penginjil atau rasul. Bahkan Rasul Paulus, dia berkata kepada orang Berea. Dia berkata, kamu adalah orang yang terpuji. Bukan karena mau terima apa yang aku katakan sebagai seorang rasul, ya kata Paulus. Tapi dia berkata, tapi karena kamu periksa di dalam firman Tuhan untuk melihat apa yang aku ajarkan itu adalah betul. Apa itu sesuai dengan firman. Nah, kalau kita bodoh terhadap firman, Alkitab juga berkata kita adalah orang yang mudah ditipu. Kita harus belajar dan gali kebenaran firman. Jadi dari semula, dari tahun pertama, saya sudah belajar seluruh Alkitab, baca seluruh Alkitab. Beberapa kali saya baca dan saya menggali. Saya mencari juga mentor-mentor yang bisa menolong saya untuk mengerti kebenaran firman. Oh, dan saya melihat bahwa firman Allah itu adalah surat cinta dari Tuhan Yesus kepada saya. Itu bukan buku teologi, itu bukan buku agama. Tapi itu adalah surat pribadi dari Allah yang menyelamatkan saya. Nah, saudara, kalau kita akan bertumbuh sebagai seorang Kristen, galilah kebenaran firman. Baca Alkitab. Jangan cuma sekedar baca sebagai renungan, tapi gali, bandingkan ayat dengan ayat. Dan saudara akan menemukan begitu banyak pewahyuan yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Kalau kita akan berjalan dengan Yesus, dan kalau kita akan mencapai akhiran perjalanan itu, kita perlu dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah adalah cahaya terang, bertambah-tambah sampai siang yang sempurna. Jadi gali dan belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Karena di dalam melakukan itu, saudara akan tahu langkah-langkah apa yang saudara harus ambil di dalam perjalanan bersama Yesus.
keenam di dalam perjalanan sebagai seorang percaya adalah mengenal panggilan Allah. Jadi kita bukan orang yang lahir baru, baptis air, baptis Roh Kudus, menjadi saksi jatuh cinta sama kebenaran firman. Tapi Tuhan mau supaya kita mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan kita di dalam kehidupan. Mengapakah saya ada di sini? Apa saya di sini hanya untuk mengisi waktu? Atau untuk menunggu sampai panggilan masuk surga sudah ada? Ataukah Tuhan memiliki satu misi khusus untuk saya dan untuk saudara? Jadi ini adalah satu bagian penting di dalam perjalanan dengan Yesus. Untuk kita dalam doa kita berkata, Tuhan Yesus, apa yang Engkau ingin aku lakukan dengan hidupku? Bagaimana aku dapat melayani misimu? Karena Allah mempunyai rencana sejak semula. Dia mempunyai rencana sejak sebelum dunia diciptakan. Dan yang ajaib adalah saya menemukan di dalam firman Allah bahwa setiap orang percaya, saya dan saudara, kita berada di dalam maksud abadi Allah, rencana kekal Allah. Dia mempunyai rencana. Lalu saya juga berdoa dan secara ajaib Tuhan meneguhkan panggilan. Memang dari hari pertama saya bertobat dan percaya Yesus, saya merasa Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Tetapi untuk fokusnya lebih jelas, itu memang datang di tahun-tahun berikutnya. Saya sudah tahu saya dipanggil untuk melayani secara full time. Saya tahu saya harus menjadi seorang misionaris. Satu hari saya sudah hitchhiking. Nah, ini salah satu hobi saya. Dan saya masuk ke dalam mobil dan orang di dalam mobil langsung mengejutkan saya dengan menunjukkan visi tentang panggilan dan pelayanan saya ke Indonesia. Saya berpikir, kenapa dia orang sudah tahu? Dia menunjukkan kepada saya gambar perempuan di dalam Wahyu 12. Perempuan yang dihiasi dengan kemuliaan matahari, yang ada mahkota 12 bintang, dan berdiri di atas bulan yang berlumuran darah. Jadi menunjukkan kemuliaan Bapa, kemuliaan Anak, dan kemuliaan Roh Kudus. Dan dia tantang saya. Ini adalah visi yang kamu harus beritakan di Indonesia. Wah, saya terkejut. Siapa orang ini? Karena saya pikir, bagaimana dia sudah tahu panggilan saya ke Indonesia? Bagaimana dia sudah tahu tentang visi itu? Mungkin ini adalah malaikat Tuhan. Dan suara itu menjadi satu peneguhan di dalam kehidupan saya. Ada panggilan yang Allah sudah siapkan untuk saya untuk melayani di Indonesia. Untuk melihat gereja Tuhan menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus, menjadi pemenang, menjadi gereja yang mulia dengan tuaian raksasa di seluruh dunia. Istri saya sudah mempunyai panggilan ke Indonesia juga, Ibu Enet. Nah, jadi dia juga dari kecil merasa panggilan Allah. Jadi ini menjadi satu konfirmasi panggilan saya ke Indonesia, bahwa Ibu Enet juga jatuh cinta sama Indonesia. Bahkan dari kecil mau ke Indonesia, mau melayani Tuhan. Nah, saya tidak berkata saudara harus menjadi seorang misionaris. Tapi yang kita harus tahu, panggilan Allah untuk kita. Tugas kita. Jadi temukan tugas itu akan menjadi bagian penting di dalam perjalananmu bersama Yesus. Sebagai kelanjutan, kita melihat tahap ketujuh di dalam melayani Yesus atau berjalan bersama dengan Yesus. Dan ini saya mau bacakan di dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Dialah, yaitu Kristus, yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, itulah yang ku pergumulkan dan yang ku usahakan. Jadi sebagai seorang yang sudah mengalami proses mulai dari lahir baru, kita dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan kita bisa juga katakan dalam bagian itu diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Lalu kita mulai menjadi saksi Yesus. Dan kita mulai belajar dan jatuh cinta sama firman Tuhan. Tapi kita juga harus berada di dalam satu komunitas orang percaya. Karena kita mau memimpin orang kepada Kristus. Tiap-tiap orang. Jadi saling melayani, saling membangun. Kita mau supaya setiap jiwa mengenal Yesus. Tapi bukan hanya mengenal Yesus. Tapi sudah mengenal panggilannya. Mengenal tugasnya, mengenal fungsinya. Mengenal apa yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Jadi saudara, di dalam kita menggali firman, saya rindu saudara berjalan bersama dengan Yesus. Jangan cuma lahir baru lalu macet dan menunggu Yesus datang kembali. Enggak. Tapi Tuhan mau supaya kita bertambah. Jadi jalan orang benar seperti cahaya terang yang makin bertambah-tambah. Kita harus makin bertambah-tambah di dalam firman, di dalam kasih, sebagai saksi, di dalam mengalami urapan karunia-karunia. Dan di dalam persekutuan gereja. Apa kita di dalam gedung atau dari rumah ke rumah, di dalam komunitas-komunitas kecil, ataupun harus lewat video-video. Kita mempunyai visi untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kenapa? Karena gereja yang sempurna seperti itu. Kayak di dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, cahayalah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah kehidupan Kristen normal. Bukan yang super spesial, enggak. Tapi ini adalah normal. Untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Untuk bertumbuh. Yang tidak normal adalah orang yang macet di dalam perjalanan. Orang yang tidak mempunyai hati untuk bertumbuh, tidak mau menjadi saksi, tidak mau mengambil risiko. Tuhan mau supaya kita bangkit dan bercahaya. Dan kalau kita lakukan itu, tuaian besar akan terjadi. Jadi kita mau memiliki visi. Harus punya visi. Kalau tidak ada visi, kita menjadi liar. Kita menjadi kesasar. Tapi Tuhan mau supaya kita memiliki visi saudara-saudara. Supaya pada saat-saat seperti ini. Kita melihat kasih, kemurahan, mujizat Allah bekerja di dalam kehidupan. Saya sudah mengalami. Saya mau supaya saudara juga mengalaminya. Karena kalau saudara mengalaminya, saudara akan puas. Saudara akan lebih mengenal Yesus. Saudara akan mengalami kuasa Allah. Saudara akan melihat jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan kita akan puas. Bapa akan puas karena punya banyak anak. Anak akan puas karena akan mempunyai mempelai wanita. Roh Kudus akan puas karena dapat bait suci yang akan mengisi baitnya dengan pujian dan penyembahan. Jadi berjalan dengan Yesus saudara-saudara. Dan akhiran kehidupan kita luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Berimanlah kepada firman Tuhan. Berjalan dengan Yesus. Karena akhirannya adalah lebih baik dari permulaannya. Tuhan Yesus memberkati.